berpikir mereka satu dimensi aja. Orang ini. Ya, satu dimensi aja. Orang ini berpikir bahwa Tuhan itu nggak memiliki kekuasaan berupa ikhtiar untuk dirinya. Sedangkan Islam mengatakan Allah itu apa? Di luar daripada alam ini. Nggak sama dengan konsep alam sama sekali. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada, dan boleh dia tiada badalan an wujudih. Boleh dia tiada sebagai ganti daripada ada. Nah, maknanya apa? Imam Al-Juwaini mengatakan bahwa kalau kita memahami bahwa alam ini hadis, konsep hadis itu adalah jaiz. Kan hukum akal dibagi kepada 3 kan? Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Itu hukum akal kan? Hukmul aql. Kita udah paham semua. Ya. Itu apa? Wajib, mustahil, ya. Kemudian atau ini terakhir, ya. Ini jaiz atau mungkin. Ya. Ini adalah apa? Al-mustahil, ya. Nah, jadi kalau wajib dia yang tidak mungkin tiada. Sedangkan mustahil yang sama sekali nggak mungkin ada lawannya. Jaiz antara dia boleh ada, boleh tiada. Kan gitu. Nah, maka hadis, ya. Hadis itu adalah sama dengan jaiz. Ya, hukum al-hadis sama dengan jaiz dia. Nah, kalau jaiz boleh ada, boleh tiada. Tidak wajib ada, tidak wajib tiada. Kalau ini wajib ada, ini wajib tiada. Bahasanya gitulah, ya. Nah, ini boleh ada, boleh tiada. Nah, jadi kalau demikian, alam ini sekarang, alam ini kan jaiz nih. Jaiz ada, jaiz tiada. Kenyataannya apa? Ada kan? Nah, kenyataannya ada. Kenapa dia ada? Karena kan boleh aja tidak ada. Nah, gitu. Boleh aja tiada dia. Kalau demikian, secara akal dia boleh ada, boleh tiada, kenyataannya ada. Berarti dengan demikian perlu kepada yang menentukan dia. Menentukan ada daripada tiada. Kok ada dia? Siapa yang menentukan ini? Itu namanya mukhassis. Perlu kepada mukhassis. Jadi karena alam ini hadis, dan hadis itu dia berupa boleh ada, boleh tiada, yastawi tarafan, kedua kemungkinan ini berlaku pada sesuatu yang jaiz. Tapi kok dia ada? Berarti kalau demikian ada yang menentukan dia ada daripada tiada. Contoh juga, kalian misalkan ada yang sudah punya anak, ada yang belum punya anak. Bagi yang belum punya anak, untuk masa depan, kalian boleh punya anak atau boleh tidak punya anak kan? Boleh jadi kalian punya anak dalam hidup, boleh jadi tidak punya anak. Sah-sah saja kan kedua-duanya? Apakah harus punya anak semua? Enggak. Apakah harus tidak ada anak semuanya? Enggak juga. Ini mungkin, itu mungkin. Setelah kalian menikah, misalkan, ya, saya punya anak. Loh, saya kan boleh aja nggak punya, boleh aja nggak, boleh aja punya. Ada juga orang yang udah menikah, udah tua, nggak punya anak sama sekali. Aduh, kok saya tidak punya anak ya? Kenapa? Salah satu kemungkinan terjadi dalam hidup, bukan kemungkinan yang itu, kemungkinan ini yang terjadi. Padahal kedua-duanya sama-sama sama saja. Kok dalam hidup saya punya anak, bukannya nggak punya anak. Ada yang orang lain dia tuh nggak punya anak, ya, bukannya punya anak, nggak punya anak sama sekali. Kok dia begitu? Ya. Menunjukkan ada penentu. Penentu itulah namanya mukhassis. Mukhassis. Artinya apa? Alladzi yukhassisu ihtimal wahid min baini ihtimalain, yang menentukan satu kemungkinan dari dua kemungkinan yang sama. Yang terjadi salah satunya bukan yang lain.
Ini kan pakai hukum logika. Namanya apa? Hukum imkan ini, hukum mungkin. Ya, hukum mungkin. Nah, kenapa dipakai oleh ulama Ahlus Sunnah hukum mungkin ini secara logika? Karena bicara dengan orang filosof yang pada saat itu mereka lah yang menyebarkan syubhat, atau mereka yang mengatakan bahwa alam ini tidak perlu pada pencipta. Dia ada sejak dari awal, nggak perlu diciptakan dia. Nggak ada yang memulai penciptaan alam ini. Udah begitu ada sampai seterusnya. Nah, maka dipakailah cara logika untuk bicara dengan orang ini. Nah, pakai dalil imkan. Jadi mari kita baca sekali lagi. Kita resapi dari kata-katanya ya. Wal hadisu jaizul wujud. Ya. Yang hadis itu dia boleh ada. Maknanya apa? Yajuzu takdir wujudihi badalan an adamih. Jadi boleh ditakdirkan dia ada bukannya tiada. Wa yajuzu takdir adamih badalan an wujudih. Boleh dia itu ditakdirkan tiada bukannya ada. Nah, ya. Falamma. Nah, adapun ikhtassa bil wujudil mumkin badalan anil adam al jaiz. Nah, ketika ternyata alam ini ikhtassa bil wujud, dikhususkan dia ternyata ada, bukannya tiada, ya. Padahal dia mungkin tiada. Al jaiz, ya. Al jaiz ya artinya apa? Adam ini adalah jaiz bagi alam ini juga. Dengan dikhususkan ada bukannya tiada, iftaqara ila mukhassis. Nah, alam ini berarti perlu kepada yang menentukan adanya bukan tiadanya. Nah, ya. Lalu siapa mukhassis ini? Siapa yang menentukan dua kemungkinan ini menjadi satu? Wa huwa sani'u ta'ala. Inilah dia sani', pencipta, pembuat alam ini, ya. Dialah Allah Ta'ala. Nah, begitu logika simpelnya dibuat oleh Imam Al-Juwaini di kalangan Ahlus Sunnah. Nah. Paham? Paham ya? Ya. Ini dalil logika yang sangat simpel sekali, ya. Dalilul imkan namanya, ya. Selanjutnya silakan lanjut baca. Tabaiyun. Qadima atharuha. Musbitiha la ikhtiyara laha. Wa in kanat Nah, sekarang beliau setelah mengatakan bahwa mukhassis, kan? Alam ini berarti perlu kepada apa? Al-mukhassis, ya. Perlu kepada mukhassis alam ini. Oke. Mukhassis ini, ya. Mukhassis ini
menurut ahlu sunnah adalah Allah Ta'ala. Oke. Ada kelompok namanya Tabaiyun. Tabaiyun, gini ya. Tabaiyun. Banyak panjang ya? Banyak panjang ya. Oh ya betul. At-Tabaiyun, jadi ini adalah orang naturalis yang hanya percaya kepada tabiah, kepada natural, ya, bahwa ya alam kembali kepada alam. Tidak ada sesuatu keluar dari istilah alam ini. Alam ini bersumber dari alam, tidak ada yang di luar daripada alam. Jangan cari-cari sebab alam ini di luar alam itu sendiri. Jadi kembali konteks kepada natural itu sendiri. Ya, mereka tidak mampu untuk memahami adanya sebab di luar daripada natural itu sendiri. Ya, lihat bagaimana alam ini melahirkan, ya, cara bergahaba ya. Inilah semua anugerah alam kepada kita semua. Pernah kalian dengar itu? Ya, anugerah alam diberikan kepada kita. Ya, kita harus mensyukuri anugerah alam ini. Ini siapa yang menganugerahkan? Alam lah menganugerahkannya kepada kita. Ini tabayun nih. Yang mereka tidak mampu berbicara, memahami lebih daripada di luar konteks alam. Ya, anugerah alam, ke anugerah Allah kan? Ya, anugerah alam. Tanpa disadari kan? tanpa disadari. Indahnya laut ini, indahnya gunung ini, indahnya negeri kita adalah anugerah alam. Bukannya anugerah Allah. Itu model tabayun. Dari cari sesuatu sebab itu berasal dari alam itu sendiri. Kemudian ada tabayun mengatakan bahwa mukhassis ini itu adalah apa? At-tabi'ah. At-tabi'ah. Inilah dia. Makanya dikatakan tabayun. Kenapa? Karena menurut mereka adalah semua itu berasal dari tabi'ah, natural dia. Ya. Ya, nature. Kembali kepada itu. Ada yang kedua, itu adalah al-awail diistilahkan. Al-awail. Awail ini apa maksudnya? Ini adalah para filosof-filosof terdahulu. Mulai dari Aristoteles, Plato, ya. Kemudian Aristo, ya. Ini ya, dan yang mengikuti dia itu namanya awail. Jadi adalah pendahulu, filosof-filosof pendahulu dulu. Mereka mengatakan bahwa alam ini sumbernya berasal dari al-illah al-mujabah. Al-illah al-mujabah menurut mereka. Bahwa mukhassis ini adalah ini dia. Ya. Awail. Ini filosof-filosof al-awail, ya. Al-falasifah, ya. Al-awail. Al-falasifah al-awail. Menurut mereka ini adalah nih. Ini nih. Illah al-mujabah. Ya. Menurut ahlu sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah kan? Ahlul Islam lah. Atau ahlu sunnah. Nah. Mukhassis ini illah. Itu adalah Allah. Menurut tabayun, enggak. Mukhassis ini adalah tabi'ah itu sendiri. Menurut ini adalah illah al-mujabah. Apa bedanya illah al-mujabah ini? Illah al-mujabah, mereka ini kadang percaya juga pada Tuhan. Menurut mereka, ya, Tuhan. Oke lah, illah al-mujabah ini adalah boleh jadi adalah Tuhan. Kan? Tapi konsep Tuhan mereka begini. Jam saya ini misalkan nih, ya, jam saya ya. Ini konsep mereka. Jam saya ini bergerak gara-gara apa? Jam saya bergerak gara-gara apa? Gerakan tangan saya kan? Tangan saya ini penyebab geraknya jam, oke? Jadi tangan saya itu illah. Illah bagi harakat jam, gerakan jam. Jadi tangan saya sebagai illah namanya. Nah, dari gerakan tangan saya itu melahirkan gerakan jam sehingga jam itu bergerak. Tapi jam ini dan juga tangan saya terhadap jam ini enggak punya pilihan. Jam ini juga enggak punya pilihan bergerak atau tidak. Jam ini juga enggak punya pilihan untuk menggerakkan atau tidak. Pokoknya bergerak dengan otomatis. Ya. Jadi sebab daripada jam ini bergerak adalah itu namanya illah mujabah.
Itu illah yang tidak punya ikhtiar, nggak punya pilihan. Dia bergerak secara otomatis. Ya. Maka menurut mereka alam ini diciptakan Tuhan, kalaupun illahnya itu adalah Tuhan, tapi illahnya illah mujabah. Tuhan itu juga nggak punya ikhtiar untuk alam ini diciptakan atau tidak. Pokoknya Tuhan itu dengan alam itu ya sama-sama gitu. Sama-sama gitu. Dia tidak punya ikhtiar. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Tuhan pencipta itu bukan illah mujabah. Bukan berupa sebab seperti itu. Tapi Allah adalah fa'alun lima yurid. Dia menciptakan, melakukan, berbuat sesuatu lima yurid. Sesuai dengan kehendaknya. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang dikehendaki itu ada, yang enggak dikehendaki tidak ada. Jadi enggak bersifat illah dia. Ya. Jadi adalah musabbibul asbab. Namanya musabbibul sabab kan? Maka Ahlussunnah sering kalian dengar mengatakan bahwa Allah itu sabab, tapi bukan illah. Ya. Sabab, bukan illah. Illah itu apaan sih? Illah itu seperti itu. Sebab itu, tapi sebab hubungan sebab dengan musabbabnya otomatis, automatically gitu. Hana pilihan. Yang berarti illah ma'lul. Tapi kalau sabab musabbab, sebab itu punya pilihan untuk menjadikan yang musabbab itu. Ahlussunnah enggak memakai kata-kata illah kepada Tuhan, tapi sabab. Kenapa? Sebab itu punya pilihan antara menciptakan atau tidak, mengadakan atau enggak. Tapi kalau illah seperti ini nih, otomatis dia. Pokoknya enggak ada pilihan. Ini ya mau tidak mau jam ini bergerak dengan gerakan tangan ini, enggak ada pilihan lain. Tangan ini enggak ada pilihan untuk tidak menggerakkan jam, enggak ada. Begitulah konsep orang filosof dulu. Makna illah mujabah. Jadi menurut mereka mukhassisul alam itu adalah illah mujabah. Tuhan oke lah kalian, karena makanya dikatakan bahwa filosof dulu percaya pada Tuhan enggak? Mereka percaya pada Tuhan, tapi konsepnya enggak sama dengan konsep Islam. Dikatakan mereka ilahiyun juga. Para ilahiyun artinya mau filosof yang percaya pada Tuhan, tapi konsep ketuhanan mereka enggak sama dengan konsep ketuhanan Islam. Ya, enggak sama. Kalau ditanya Aristoteles percaya enggak pada Tuhan? Dia percaya pada Tuhan, ada Tuhan. Tapi konsep Tuhannya itu masih sesat. Tuhan telah menciptakan alam, lalu setelah itu diciptakan ditinggalkan Tuhan, alam itu berputar dengan sendirinya, jadi sendirinya terus menerus gitu. Dia enggak ada ngurus lagi. Dia enggak ada ngurus lagi. Sedangkan dalam Islam apa? Allah katakan kullu yaumin huwa fi sya'. Setiap hari Allah ngurus semua. Allah sibuk mengurus semua hambanya. Ya. Dan Allah minta kepada ud'uni astajib lakum. Jadi ada hubungan antara Tuhan dengan makhluknya. Ada interaksi terus-menerus terjadi. Sedangkan para filosof dulu mengatakan, udah Tuhan dah menciptakan, udah selesai daripada penciptaan, enggak ada diurus lagi. Terjadilah apa yang terjadi. Enggak ada urusan Tuhan lagi. Jauh beda enggak? Jauh beda. Jadi kita mau Tuhan seperti konsep orang filosof atau seperti konsep Islam? Ya. Ud'uni astajib lakum. Kalian butuh apa? Doakan, aku akan kabulkan. Nah, mana lebih humanis, lebih manusia Tuhan itu lebih nampak sangat sayang pada manusianya. Yang mananya? Konsep mana? Nah, itulah. Makanya jangan khawatir kalau ngomong sama orang-orang filosof, sama orang-orang yang macam-macam pikiran, karena punya Islam itu konsepnya sangat sesuai logika apapun gitu. Logika apapun sangat sesuai. Nggak akan kalah logika Islam, pemikiran Islam dalam masalah ketuhanan manapun itu nggak akan kalah tuh. Cuma salahnya saja kita aja nggak pintar dalam menampakkan keistimewaan konsep Islam. Paham ini? Tabi'ah dan ilmu jawab. Kalau tabi'ah seperti tadi menurut tabi'iyun memang tidak ada sesuatu di luar daripada natural itu sendiri. Kalau ada Tuhan, Tuhan itu juga tabi'ah. Jadi kalau ada Tuhan, Tuhan itu juga natural. Hai, Tuhan dengan alamnya beda. Hana, alam dengan Tuhan sama mentong.
Nah, mereka orang naturalis berarti. Kalau mereka bicara masalah Tuhan, konsep Tuhan juga pokoknya lagi alam cid. Hana je pegang apa cid. Tidak ada ikhtiar, tidak ada kuasa di luar daripada kuasa alam ini. Ya. Berarti mereka bahasanya adalah dimensi berpikir mereka satu dimensi aja. Orang ini. Ya, satu dimensi aja. Orang ini berpikir bahwa Tuhan itu enggak memiliki kekuasaan berupa ikhtiar untuk dirinya. Sedangkan Islam mengatakan Allah itu apa? Di luar daripada alam ini. Enggak sama dengan konsep alam sama sekali. Laisa kamitslihi syai'un. Dah, setelah itu fa'alun lima yurid. Ya. Alimun hakimun, qadirun. Ya. Itu kan Tuhan kan? Nah, begitu Tuhan. Berbeda sekali dengan konsep orang ini, konsep ini Allah itu berbeda dengan konsep Islam. Nah, kalau ini kalian sudah paham, baru akan paham apa yang kita baca. Nah, kita ulangi lagi, kita baca, lihat. Itu kan tadi paragraf pertama sudah diargumenkan oleh Imam Al-Juwaini, begini loh argumen Ahlus Sunnah. Sekarang membantah argumen lain. Nah, kita udah kita ingin mengatakan bahwa argumen kita betul, ayo coba buat dalil bantahan terhadap argumen lain. Kita harus bisa begitu. Baik cara mentang dah pegah betul itu, tetapi hana dah pegah kekurangan gop pi hana betul je. Ya, dalam ilmu debat seperti itu. Menurut saya ini yang benar. Terus apa salahnya menurut dia? Yang menurut saya dia salah begini. Ya, katakan apa salah dia. Yastahilu an yakuna mukhassisun alam tabi'ah. Mustahil mukhassis alam itu berupa tabi'ah itu sendiri, alam itu sendiri. Atau konsep natural itu. Mustahil. Sebagaimana sara ilai tabaiyun. Sebagaimana orang tabaiyun ya mengatakan demikian. Yaitu adalah filosof-filosof naturalis. Yunani dulu. Jadi filosof itu ada dua macam ya. Filosof naturalis, tabaiyun, ada filosof ilahiyun. Filosof yang percaya pada Tuhan, konsep Tuhan. Ada filosof yang enggak percaya pada konsep Tuhan. Nah, ya. Wa yastahilu an yakuna illah mujabah, dan juga mustahil mukhassis itu sifatnya seperti illah mujabah. Ya, sebab yang menjadikan sesuatu tapi dia enggak punya ikhtiar untuk menjadikan itu. Otomatis gitu. Ya. Mustahil seperti itu. Kama sara ilal awail, sebagaimana para filosof-filosof pertama dahulu mereka mengatakan demikian. Mustahil juga. Kenapa mustahil? Li'anna tilka tabi'ah. Ya, ini berarti meradon menolak tabaiyun ya. Tabaiyun. Ya. Li'anna tilka tabi'ah, karena tabi'ah itu, tabi'ah di sini adalah natural, alam naturalis yang kita pahami sebagai nature ya. Itu adalah la takhlu imman takuna qadima au hadisah. Karena kita mempertanyakan juga, kalau yang menciptakan saniul alam ini tabi'ah, kita akan tanya tabiat itu qadim atau hadis dulu. Ya kan? Qadim atau hadis? Nah. Fa in kanat qadimah lazima qidamu atharuha. Maka dengan demikian, kalau seandainya tabi'ah itu sifatnya qadimah. Qadimah apa arti qadim? Apa arti qadim? Apa arti qadim? Ya. Mala awwala li wujudihi. Ya. Sedangkan hadis apa? Alladzi lahu awal, lawan daripada qadim. Ya. Kalau seandainya tabiat ini kita katakan dia itu qadimah, lazima qidamu atharuha, maka mestilah juga ya athar daripada, athar ini apa? Bekas, jejak, pengaruh atau akibat daripada tabi'ah itu juga qadimah. Kan tadi katanya bahwa pencipta mukhassis ini penentu ya, penentu itu tabi'ah. Oke. Menurut orang filosof, tabi'ah itu melahirkan tabi'ah kan? Kan gitu?
Mukhassis itulah yang menjadikan alam ini. Berarti mukhassis itu tabi'ah sifatnya. Oke, kalau begitu tabi'ah itu qadimah ya. Iya, qadimah. Kalau begitu yang lahir daripada yang qadim sesuai dengan konsep mereka ya. Itu juga qadim. Berarti alam ini lahir dari tabi'ah yang qadim. Iya, berarti kalau begitu alam ini juga qadimah ya. Kan gitu. Ya. Lazimah qidam atharuha. Nah, karena alam ini asar daripada tabi'ah tadi. Nah, fa inna tabi'ah inda muthbitiha la ikhtiyara laha. Tabi'ah menurut orang yang mengatakan dengan tabi'ah ini la ikhtiyara laha. Dia tidak punya pilihan. Tabiat melahirkan tabi'ah, alam melahirkan alam dengan automatically. Ya. Wahya mujabah atharuha inda irtifa'il mawani wa qad sahha hudusuha. Nah, tabi'ah ini juga mujabah atharuha. Yang muncul daripada tabi'ah, dia sifatnya mujabah tanpa ada ikhtiar juga. Tabi'ah melahirkan tabi'ah tanpa ada pilihan, ikhtiar. Jadi tabiat menciptakan tabiat tanpa ada pilihan. Nah, waqad sahha hudusuha. Sedangkan kita telah menyatakan alam ini adalah hadis. Kalau alam ini hadis, mustahil yang dia itu qadimah. Mustahil dia qadimah. Karena dia sudah kita katakan hadis. Kalian wahai para filosof yang mengatakan bahwa alam, penyebab daripada alam ini tabi'ah juga, kalau kalian katakan dia itu qadimah, maka alam ini jadi qadim. Sesuai dengan konsep berpikir kalian. Kenapa konsep berpikir kalian? Alam ini melahirkan alam, tabi'ah melahirkan tabi'ah secara automatically. Bagaimana tabi'ah asalnya qadimah, alam ini juga qadim. Tapi kan kita udah buktikan bahwa alam ini bukan qadim, dia hadis. Jadi tinggal pilihan yang nomor 2. Kalau begitu tabi'ah itu juga hadis dong. Berarti kalau tabi'ah itu hadis, tabi'ah pertama hadis, maka alam ini juga hadis. Jadi dua-duanya hadis dong. Kalau dua-duanya hadis, kita perlu kepada mukhassis yang lain. Karena dua-duanya hadis. Akhirnya gengkam cawa-cawa hana betul-betul haba. Ujung ji payah benar yang qadim sabo. Yang qadimnya tahu dema. Yang qadim itu siapa jadinya? Nah, inilah dia. Begitu argumentasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ngomong dengan orang filosof yang mengatakan bahwa alam ini lahir daripada alam. Oke, kalau begitu alam ini sifatnya qadim atau hadis? Oh, qadim. Kalau begitu alam ini juga qadim, tapi nggak mungkin qadim. Kita udah buktikan dia bukan qadim. Kalau begitu alam yang melahirkan alam ini sifatnya adalah hadis. Nah, kalau begitu alam sama dong. Kalau begitu itu siapa yang menciptakan alam itu? Oh, ada yang lain lagi. Oh, yang lain lagi itu siapa? Dia qadim atau hadis? Oh, dia hadis juga. Maka tanya lagi siapa yang qadim? Itulah namanya tasalsul. Rentetan pemikiran yang tidak memiliki batas akhir, dan itu mustahil. Ya. Mustahil rentetan pemikiran yang tidak punya batas akhir itu mustahil. Wa kullu tasalsul mustahil kata para ulama mantik. Ya, begitu. Wa in kanat tabi'ah haditsah. Nah, ini kan kalau seandainya tabi'ah yang melahirkan alam ini hadisah sifatnya. Kalau tadi kan qadimah tuh. Sekarang kalau dia hadisah, iftaqarat ila tabi'atin ukhra, maka dia perlu kepada tabi'ah yang lain lagi sebelumnya. Siapa? Tsummal kalam fitil kat tabi'ah kal kalam fitil kat tabi'ah. Maka bicara masalah tabi'ah yang pertama ini juga sama dengan bicara masalah tabi'ah yang kedua kalau kita katakan hadis. Dia terus, lalu tabi'ah ini siapa yang menciptakan dia? Oh, hadis juga. Ya, tabi'ah terus hana bihabih juga. Kal kalam fi hadhihi tabi'ah wa yansaqu hadzal kalam ila isbat hawadis la awwala laha. Di bahasanya saya gambarkan. Jadi mukhassis ini menurut mereka adalah tabi'ah. Ya.
ya. Tabi'ah. Ya. Tabi'ah ini sifatnya apa? Katakan hadis. Nah, kalau hadis kita akan pertanyakan, berarti hadis itu sama dengan alam kan? Muncul tabi'ah yang kedua, ini ini melahirkan tabi'ah ini. Tabi'ah ini juga begitu terus melahirkan tabi'ah ini. Ya. Semuanya hadis, ya. Hadis. Jadi hana habis-habis apa kan? Bicara tabi'ah ini kalau hadis juga sama dengan tabi'ah ini, hadis juga sama dengan. Jadi pembicaraannya sama aja, nomornya aja beda. Ya, akhirnya terus hana akan habis-habis sampai itu nak akhirnya pegang apa? Sabah qadim. Menya qadim kata pegang bahwa qadim itu menurut konsep kalian, qadim itu melahirkan yang qadim. Enggak bisa melahirkan yang hadis. Tapi alam ini hadis, bukan qadim. Berarti dengan demikian konsep tabi'ah melahirkan tabi'ah nggak bisa pakai. Rancu. Ya, rancu dan bukan cuma rancu, mustahil secara logika. Akan terjadi tasalsul yang nggak akan habis-habisnya. Ya, nggak ada tasalsul yang nggak akan habis-habisnya. Fawadaha bidzalika anna mukhassisul alam sani'un mukhtarun mausufun bil iftiqar wal ikhtiyar. Maka yang lebih pantas, lebih cocok adalah sahha. Jadi jelas di sini bahwa mukhassisul alam ini adalah bukan tabi'ah yang kalian bilang, tapi apa juga? Sani'un mukhtarun mausufun bil iqtidar wal ikhtiyar. Ya, ini dia. Ya. Beginilah dia. Inilah yang cocok, yang pantas secara logika. Bahwa pencipta alam ini adalah pencipta yang memiliki ikhtiar. Dia qadim, ya, tapi memiliki ikhtiar. Karena dia memiliki ikhtiar, berarti dia tidak menciptakan yang qadim, tapi menciptakan yang hadis. Kenapa Tuhan nggak menciptakan alam yang qadim? Ya, Allah kan qadim kan? Kok nggak ciptakan alam qadim sama dengannya? Laisa kamislihi. Nggak bisa. Tuhan itu nggak menyamai apapun. Kenapa sih Tuhan nggak menciptakan Tuhan? Ada yang tanya gitu? Hah? Ada nggak pernah tanya? Tuhan bisa nggak menciptakan Tuhan? Hah? Bisa? Pernah dengar ada orang mengatakan Tuhan bisa nggak menciptakan Tuhan? Pernah dengar? Pernah ya? Apa masalah dengan orang yang menanyakan Tuhan menciptakan Tuhan? Bisa nggak? Masalahnya apa menurut kalian? Hah? Masalah sama yang nanya ini ya? Apa? Pertanyaannya itu sudah salah. Kenapa salah? Tidak mungkin ada dua Tuhan. Tidak akan mungkin itu terjadi. Ya nggak mungkin terjadi karena belum diciptakan. Kalau udah diciptakan? Hah? Oh, namanya makhluk. Kalau udah diciptakan namanya makhluk. Karena konsep Tuhan adalah Khalik, dia tidak diciptakan. Tapi kalau Tuhan menciptakan Tuhan, yang diciptakan itu ya kamu-kamu ini. Sama dengan kamu gitu. Dan Tuhan itu nggak pernah sama dengan siapapun. Ya. Semua yang diciptakan itu bukan Tuhan. Kamu boleh mengatakan itu Tuhan, tapi omonganmu saja. Innama huwa qailun, innama huwa apa dalam Al-Quran itu hanyalah perkataan mereka saja. Ma anzalna alaihim min sultan. Itu tidak ada bukti yang kami turunkan tentang perkataan mereka. Ya, itu hanya omongan kita aja, nama yang kita buat, inilah Tuhan, dewa ini, dewa itu. Itu omongan kita. Oke ya? Dewa dewi, ya macam-macam lah konsep Tuhan lain kan.
Ya, Tuhan itu nggak mungkin diciptakan Tuhan secara konsep, karena Tuhan itu punya sifat karakteristik yang berbeda dengan makhluk. Semua yang diciptakan jadinya makhluk, bukan jadi Tuhan. Jadi ada masalah di konsep ketuhanan orang yang menanyakan itu. Nah, makanya banyak filosof, bukan cuma filosof zaman dulu, sampai kepada filosof abad modern sekalipun, mereka mentok di situ. Ya, seperti Bertrand Russell, dia pernah bilang bahwa sejak muda dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa memberikan jawaban siapa yang menciptakan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan kita, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Karena tidak ada yang mampu memberikan jawaban ini, makanya dia nggak percaya pada Tuhan. Karena ada yang nggak bisa menjawab. Man katrok kenang ka bangai. Ya. Karena apa? Orang Barat sendiri, maaf cakap, konsep ketuhanan mereka tidak jelas dalam sejarah. Mulai dari masalah Yunani terus sampai modern, mereka nggak punya konsep ketuhanan yang sudah fix. Mereka tidak pernah hidup dalam konsep ketuhanan yang fix. Tapi di Timur, terserah konsep ketuhanannya salah ya, tapi mereka sudah fix gitu. Walaupun ya seperti Buddha, seperti ya Hindu, lain-lain. Tapi itu mereka sudah, ya pokoknya sudah begitulah konsepnya. Nggak ada berganti-ganti. Makanya Kristen sendiri, maaf cakap kita katakan, yang lahir di Barat, setiap tempat beda-beda ini aja penafsiran ketuhanan Kristen gitu. Yesus aja, maaf cakap, misalkan di gereja orang Afrika, Yesus itu dibuat, patung Yesus itu apa? Hitam dan kribo. Hitam lagi ini. Di tempat orang putih, ya putih dia sifatnya ya. Jadi, nah nggak ada yang fix gitu. Dalam Islam ya, artinya bahwa itu terserah kepada mereka ya. Itu adalah yang mereka. Kita mengatakan bahwa nggak ada yang fix dalam ini mereka. Sehingga terus perdebatan masalah ketuhanan itu panjang dalam konsep orang Barat. Tapi masalah di dalam Islam, perdebatan masalah Tuhan itu nggak panjang dia. Konsep asli Tuhan sudah jelas. Tapi masa atribut aja, sifat-sifat aja di dalam ini yang menjadi sedikit perdebatan dalam ulama-ulama kalam. Itu aja. Tapi konsepnya sudah fix. Tuhan itu seperti apa? Seperti yang kita katakan ini, itu adalah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Sudah fix sekali itu. Jadi, fawadhaha bidzalika anna mukhassisul alam sani'. Maka dengan demikian, pencipta alam itu sani'. Sani' itu adalah bukan illah mujabah. Jadi dengan demikian dikatakan juga sani'. Kenapa sani'? Ya, istilah sani' itu untuk membantah, untuk membedakan antara, jadi sani' ya. Sani' itu adalah untuk membantah istilah apa? Illah mujabah dan tabi'ah. Mereka mengatakan mukhassis itu atau Tuhan itu adalah sifatnya illah mujabah dan tabi'ah. Sani itu berbeda dengan ini. Enggak, konsepnya konsep sani dia. Konsep yang membuat sesuai dengan kehendaknya kan. Sani itu kan yang membuat ya. Sesuatu yang si pembuat, maaf cakap kita katakan si pembuat apa aja pasti dibuat sesuai dengan kemauan dan juga konsep dia sendiri. Jadi alam itu bukan, Tuhan itu bukan sifatnya tabi'ah yang tidak punya ikhtiar atau itu otomatis terjadi, tabi'ah melahirkan tabi'ah dengan sifat yang sama. Nah, jadi perdebatan ini sebenarnya adalah asal usul pemikiran filosofis dalam Islam tentang Tuhan. Kalau kita ingin perpanjang masalahnya jadi panjang. Tapi ini Imam Al-Juwaini ingin membuat adalah ringkasan aja. Ringkasan begini loh asal usulnya di dalam Islam. Masalah ketuhanan, masalah adanya Tuhan. Nah, setelah itu baru beliau masuk pada bagian kedua yaitu sifat-sifat Allah. Nah, di dalam bab yang pertama ini 3 poin penting beliau sampaikan. Yang pertama beliau sampaikan tentang masalah apa? Bahwa alam ini ada dan alam ini bersifat baharu. Beliau sampaikan pembuktian yang kedua pentingnya adalah pembuktian bahwa alam itu baharu. Itu poin yang nomor 2 penting dalam bab ini.
Kemudian selanjutnya yang penting beliau sampaikan poin yang ketiga adalah apa? Bahwa alam yang seperti konsep baharu kita katakan, dia perlu kepada pencipta. Pencipta itu adalah soni, bukan tabi'ah, bukan juga illah mujabah. Ya, konsep illah mujabah tidak bisa dipakai. Ya, mesti dia soni, ikhtiar. Ya. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Itu poin dasar yang ingin disampaikan dalam satu bab ini. Ya. Jadi sampai di sini argumen beliau adalah Tuhan itu ada. Alam itu perlu Tuhan. Atau boleh kita katakan alam butuh Tuhan. Secara logika alam ini perlu kepada Tuhan. Dah, itu aja. Bagaimana sifat Tuhan ini? Nggak ngomong dulu nih, sekarang baru ngomong. Ya, sekarang saya ini baru ngomong. Ya. Sifat Tuhan ini seperti apa? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Itu kesimpulan kami mereka bisa terbagi seperti itu karena memang ada proses mencari Tuhan dengan teori-teori filsafat. Sekarang gimana kalau misalnya orang Islam yang berusaha membuktikan ya tentang Tuhan dengan teori-teori filsafat itu gimana? Apakah itu akan berisiko nanti akan terbelah juga itu antara nanti Tuhan misalnya orang Islam memakai teori filsafat itu apakah akan terjadi seperti itu? Kalau enggak, apalagi kalau misalnya mereka nggak memakai teori kalam. Baik ya. Ada nggak orang-orang Islam yang akhirnya mencari Tuhan dengan memakai teori-teori filosof-filosof terdahulu? Ada. Dan sudah terjadi. Itulah filosof-filosof Islam. Al-Farabi, Ibnu Sina. Nah, itu adalah dua filosof Islam yang mereka mencoba mengargumentasikan ketuhanan dalam Islam dengan argumentasi filosof. Sehingga mereka membongkar kembali, ingin mengkaji kembali dengan pemikiran filsafat mereka yang diambil daripada pengaruh filosof-filosof terdahulu. Makanya akhirnya Al-Farabi melahirkan istilah apa? Akal berapa? Akal 10. Ya, akal 10. Itu dia adalah mencoba untuk menyatukan dua titik. Titik Allah Maha Pencipta dalam konsep Islam dengan titik filosof. Dulu lahirlah sebuah khurafat pemikiran yang lucu dan aneh. Akhirnya apa? Akal 10. Ya, walaupun dihargai sebagai konsep Al-Farabi gitu ya. Akal 10 gitu ya. Jadi akhirnya muncul bid'ah pemikiran seperti itu ya. Nah, itu apakah salah adanya dalam sejarah muncul seperti itu? Itu adalah sebuah muhawalah, sebuah usaha yang salahnya kalau nggak ada yang membenarkan. Ya, ketika analoginya betul. Nah, itulah akhirnya muncul ulama kalam yang mereka banyak ngomong seperti itu. Lalu orang bilang bahwa ilmu kalam itu ilmu filsafat. Mereka ngomong dengan orang filosof seperti itu, jadi mau gimana? Ya, kan mereka harus masuk dalam dunia filsafat untuk ngomong dengan orang filsafat. Kalau nggak diomongin, kalau nggak dijawab itu mereka, akhirnya konsep ketuhanan dalam Islam ketuhanan modifikasi dari Yunani kuno. Tapi karena ulama kalam menjawab, akhirnya kita udah paham. Nyan tabaun, yang peduk ke deh, nah lagi yang, tapi peduk ke nana. Ya, sudah dibingkai dia. Sudah dibingkai untuk kita tahu. Ini di sini nih. Jangan sampai mereka mempengaruhi menjadi istilah ketuhanan sesuai Quran Sunnah itu adalah legenyan. Nah, kita sekarang baru tahu itu ya ranah filosof seperti itu udah dijawab sama ulama-ulama kalam. Mungkin nggak ilmu kalam tanpa ada pengaruh filsafat setelah itu? Ya kalau
yang harus dijawab bukan masalah filsafat, ya enggak, jadinya ilmu kalam enggak ada hubungan dengan filsafat, ngomong masalah lain. Ya, sesuai dengan ranah itu kan sejarah yang ada ya. Yang kita baca ini kan sejarah ilmu kalam yang ada. Mereka adanya seperti itu. Akhirnya mereka menjawab teori-teori buat untuk menjawab mereka mempertahankan akidah sesuai Quran Sunnah. Nah, sehingga pakai istilah sonik gitu supaya itu dekat dengan pemahaman mereka. Kalau istilah Al-Quran nggak ada sonik kan? Kalau dia bilang bahwa Ustaz kan nggak pernah ada tuh sonik dalam ayat dan dalam hadis, ya emang nggak ada. Yang ada adalah Khalik. Tapi konsep Khalik nggak diakui sama mereka. Udah yang mudah diakui mereka apa? Konsep sonik. Udah pakai istilah sonik itu untuk mudah dipahami sama mereka. Ya, begitu. Jadi nggak langsung bilang, oh nggak ada Quran Sunnah bilang sonik. Kok bilang sonik sama Tuhan? Ya. Ini kan dalam argumen perdebatan untuk mereka. Tidak untuk kita katakan hari ini, ya bagaikan Allah Khalik, wah sonik. Kalau penuh ilmu kalam kamu. Nya kata Haji Ubak sih orang ya. Ya. Katakan itu kepada orang yang mereka mengakui Allah Khalik, kita katakan ganti je ke sonik. Nya katalah ranyo. Ya, salah kita tuh. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, lanjutkan. Kita baca. Sani'ul alam. Sani'ul alam azali qadimun zat la muftatahun wujud la muftatihun wujud La muftataha li wujudihi. muftatahun wujud wala mubtada'a li wujudihi wa dalilu alaihi annahu ta'ala law kana hadithan la syaraka al-hawadithu fil ittifaq ila nafsihi ثم الكلام في محدثه ينزل منزلة الكلام فيه ويتسلل القول Wa yatasalsalu ويتسلسل qaul. القول ويؤدي ذلك إلى إثبات حوادث لا أول لها وقد سبق بطلان ذلك. Nah, sekarang beliau bicara bahwa Allah itu atau Sani'ul Alam itu sifatnya apa? Tadi udah saya katakan titik tadi berhenti pada apa? Alam itu butuh kepada Sani. Enggak mungkin ada alam tanpa ada Sani. Pencipta. Terus pertanyaannya, sifat pencipta itu apa? Menurut kalian ahlu sunnah. Sani'ul Alam azaliyul wujud qadimud dzat. Sani'ul Alam, pencipta alam ini itu azaliyul wujud. Azaliyul wujud artinya apa? Azali dengan qadim kita artikan sama dalam hal ini, tidak kita bedakan dulu. Itu adalah apa? La awwala li wujudihi. Oke. Kemudian qadimuz zat. Zatnya juga qadim, la awwala li wujudihi. Ya. La muftataha li wujudi sama dengan tidak ada permulaan bagi adanya. Wala mubtada'a li thubuti, maknanya juga sama, tidak ada permulaan dari subutnya atau wujudnya Allah. Nah, azaliyun qadimun, semua kata-kata ini penjelasan terhadap la muftataha wala mubtada'a, penjelasan tentang tidak ada permulaan bagi adanya Tuhan. Ya, jadi sama dengan sepakat Ahlus Sunnah bahwa Sani'ul Alam itu qadim. Konsepnya begitu, konsep ketuhanannya adalah qadim. Dalilnya apa? Annahu ta'ala, simple aja dalilnya, simple aja. Lau kana hadisan la syarakal hawadis fi iftiqar ilal muhdis. Kalau seandainya Sani'ul Alam itu hadis, maka akan sama dengan hadis-hadis yang lain. Ya? Sama dengan hadis-hadis yang lain yang dia perlu kepada muhdis yang menjadikannya, yang menjadikan dia baharu. Karena kita katakan dalam konsep awal, setiap yang baharu perlu kepada yang menjadikan dia baharu. Begitu terus. Lalu kalau Tuhan bukan qadim, berarti lawannya, yaitu hadis. Kalau begitu Tuhan perlu kepada yang muhdis, yang menjadikan dia. Terus kalau Tuhan juga, yang itu juga hadis, akan terus kita tanya lagi, siapa yang menjadikan Tuhan hadis itu menjadi hadis? Tanya lagi terus, tasalsul jadinya. Ya. Maka kalau seandainya Sani'ul Alam
itu hadis, ya, apa yang terjadi? Dua kemustahilan. Yang pertama adalah apa? Tasalsul. Yang kedua apa? Hawadis la awwala lahu. Ya. Hawadis la awwala lahu. Ini dua-duanya mustahil ini secara logika. Hawadis la awwala lahu mustahilnya kenapa? Kemarin sudah dikasih tahu. Kenapa dia mustahil? Hawadis la awwala lahu. Artinya bahwa Tuhan diciptakan oleh Tuhan yang hadis. Terus yang Tuhan itu hadis itu siapa yang menciptakan dia? Tuhan yang lain lagi. Tuhan yang lain juga hadis. Terus begitu. Muncullah hawadis yang enggak ada permulaannya. Terus hadis semuanya. Sampai harus ujungnya adalah qadim, baru enggak dipertanyakan lagi. Karena kalau konsep qadim berarti konsep yang tidak ada permulaan. Kalau enggak ada permulaan berarti udah enggak perlu ditanyakan lagi. Maka mestilah sani ini, pencipta ini sifatnya bukan hadis tapi qadim, supaya tidak terjadi dua kemustahilan ini, tasalsul dan hawadis la awwala lahu. Ya, summal kalam fi muhdithihi yanzilu manzilatal kalami fihi. Jadi pencipta Tuhan itu kalau hadis maka sama juga pertanyaannya kita akan tanyakan seperti hadis yang lain, ya tasalsalul qaul, maka perkataan akan terjadi tasalsul, wa yuaddi ila isbat, dan juga terjadi kepada hawadis la awalalaha, wa qad sabaka butlanu dzalika. Sudah jelas sebelumnya butlan, batilnya, tidak validnya konsep hawadis la awalalahu. Nah, itu beliau sedikit aja bicara masalah sifat Tuhan di sini, ya, bagian awal, ya, tentang bahwa sifat pertama Tuhan setelah dia wujud, tadi udah ada sifat pertama yaitu wujud kan, mesti Tuhan itu ada. Buktinya mana? Alam ini nggak mungkin ada kalau tidak ada Tuhan. Berarti adanya Tuhan itu mutlak, harus diterima secara logika. Selanjutnya bahwa Tuhan itu adalah qidam. Sifatnya yang kedua adalah qadim atau qidam. Pembuktiannya ini. Ya. Selanjutnya sifat yang lain, hayyun alimun bi jami'il ma'lumat, qadirun ala jami'il maqdurat. Ya. Beliau buktikan saniul alam itu muridun, ya. Saniul alam terus, dan sifat-sifat yang lain, alimun. Beliau buktikan itu, sifat-sifat Allah itu. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjutkan satu pasal lagi. Kita selesaikan. Baca yang lain, ada yang mau baca? Ya, silakan Ivan. Sani'ul alam hayyun alimun bi jami'il ma'lumat qadirun ala jami'il maqdurat fa inna bi badahatil uqul na'lam istihalata suduril af'al min al-'ajizi 'anha wa kadzalika yastayqinu kullu labibin anna al-af'al al-muhkamah al-mutqanah al-waqi'ah ala ahsani tartibin wa nizamin wa itqanin wa ihkamin la tasduru illa min alimin biha. Nah, baik, kita lihat. Sifat yang kedua kata Imam Al-Juwaini apa? Sani'ul alam hayyun alimun bi jami'il ma'lumat. Bahwa pencipta alam ini adalah hayyun, maha hidup, alimun bi jami'il ma'lumat, ya. Jadi sifat hayah. Jadi beliau membuktikan secara logika nih ya, bahwa beliau nggak pakai ayat nih ya.
Beliau nggak pakai ayat nih. Karena bicara dengan filosof. Jadi biar pegah-pegah bawahnya hana Quran, akidah hana Quran hadis nan, ya. Dia bicara dengan orang filosof yang mereka mengingkari Tuhan. Sekarang udah pembuktian ada Tuhan, setelah itu bicara tentang masalah apa? Tuhan itu punya sifat, sifatnya 1 2 3. Yang masuk dalam logika mereka. Hayyun alimun bi jami'il ma'lumat, mengetahui semua hal, maklumat. Alim maklumat, qadirun ala jami'il maqdurat. Maqdurat apa? Hah? Maklumat tahu enggak? Maklumat tahu. Maklumat adalah yang diketahui dengan ilmu. Kalau maqdurat yang kuasa dengan sifat kuasa gitu. Persis gitulah. Kamu tahu maklumat tentang ini? Nah, artinya bahwa objek yang diketahui dengan ilmu itu namanya maklumat. Maqdurat objek yang dibuat dengan kuasa. Udah. Ya, misalnya saja kita pergi ke tempat tukang kayu. Oh, dia buat lemari ini. Itu yang udah dia rakit, dia buat dengan bagus itu maqdurat tukang kayu itu. Yang dia buat dengan kemampuan dia namanya maqdurat. Jadi gitu cara pemahamannya biar cepat ya. Ilmu ada maklumat, ada ilmu ada maklumat, ada qudrah ada maqdurat. Kemudian beliau qadirun ala jami'il maqdurat. Udah ada ini. Beliau mengatakan ada berapa sifat di sini? 3 kan? Hayyun, alimun, qadirun. Fa inna bi badahatil uqul na'lam istahala suduril af'al minal ajiz anha. Karena secara badahatil uqul artinya apa? Ya, secara logika simple sederhana, tanpa harus pikir-pikir panjang, langsung ketahuan pastinya gitu ya. Na'lam, kita mengetahui mustahil adanya af'al, munculnya sebuah perbuatan, pekerjaan dari orang yang enggak mampu, ya kan? Orang yang enggak mampu enggak akan mampu melakukan apa-apa kan? Berarti kalau demikian, kalau kita sudah melihat semua ada, ya Allah berarti qadir dong. Ya. Wa kadzalika yastayqin kullu labib, semua orang yang punya akal, kullu labib, yakin bahwa af'al muhkamah mutqanah waqi'ah ala husni ahsani tartib wa nizam la tasdur illa min alimin biha. Begitu juga orang yang cerdas mengatakan, melihat dan yakin bahwa adanya sebuah pekerjaan, hasil sebuah perbuatan yang rapi, tertib, kemudian sesuai dengan fungsinya, tepat ininya, ya, kemudian bagus pengaturannya semuanya, itu enggak mungkin kecuali dari orang yang dari sesuatu yang alim. Ya. Maka alam ini sesuai dengan fungsinya enggak? Ya? Sesuai dengan fungsinya enggak? Kemudian penuh dengan nizam, penuh ada sistem yang sangat akurat dalam alam ini berlaku enggak? Iya. Maka pencipta alam ini mesti adalah alim. Jadi beliau memakai pembuktian adanya sifat Allah memakai apa? Logika. Enggak pakai ayat ya. Enggak pakai hadis, enggak. Beliau pakai logika. Oh, lihat tuh akidah Ahlussunnah enggak pakai ayat dan hadis. Kan semua sifat Allah harus pakai ayat dan hadis. Beliau membuktikan Allah alim, qadimun, alimun, hayyun di sini karena ada dalam ayat dan hadis. Maka itu yang dibuktikan dulu. Secara logika. Hana dia pegat sifat gerau gila ini hana dalam ayat dalam hadis. Enggak, karena objeknya itu orang ini. Ayat tinggal cari sendiri, udah enggak perlu harus ini, semua orang paham. Coba cari ayat yang ada kudrah Allah di situ. Allahu alimun qadir, kamu nampak 2 buah ayat. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, kamu nampak lo. Ayat anak payah pegah hari, anak payah pernah dan cip tebik tambah ayat, mandum juga ayatnya. Jadi dalam hal ini ya, hikmahnya ya sesuatu yang orang kurang paham itulah yang kita jelaskan. Yang udah paham enggak perlu harus maka ada bagaimana? Oh, yang betul ya akidah tauhid itu adalah yang benar adalah yang setiap sifat itu taruh ayat hadis saja udah selesai. Ya Nabi pernah udah.
Akidah Hanafi perno apa kan? Itu bi ayat hadis padang copy paste gak selesai. Dengan hafal itu. Tapi memahamkan bagi orang yang enggak mau percaya akan Tuhan, akan sifat Allah, kita pahami secara logikanya begini, lo argumentasinya. Ini yang dibutuhkan kepada juhud. Bukan ingkar kepada Quran dan Sunnah, bukan. Tapi mereka mengamalkan Quran Sunnah dengan cara yang lebih bijak. Terus terakhir kita lihat momen jawaza. ومن جوز صدور خط منظوم على ترتيب معلوم من غير عالم بالخط كان من المعقول خارجا وفي فيه الجهل والجا. Ya. Barang siapa yang memperbolehkan adanya garis yang tertib, rapi, ya, itu bersumber dari orang yang tidak alim, ya, maka ini adalah keluar daripada ma'qul kharijah, keluar daripada logika, ya. Wa fitaihil jahli walija, masuk kepada alam jahil kata beliau, ya. Kata lihat bahwa khat yang rapi sekali dibuat gitu, ya, ditulis dengan rapi sekali dan penuh makna, pandai urang bangai yang tulisnya, berarti nya orang yang keun bangainya berarti udah enggak punya logika. Dialah yang bodoh. Mestilah bersumber dari ini. Beliau ingin mengatakan begitu pula lah kalau engkau melihat alam ini tertib, rapi, indah semuanya sesuai dengan fungsi yang telah diciptakan itu semua, saling bergantung satu sama lain, maka dia diciptakan oleh Tuhan yang memiliki sifat yang alim, ilm. Allah itu memiliki sifat ilmu pasti. Nah, gitu. Wa idza sabata, coba lagi terus. وإذا ثبت كون صانع العالم عالما قادرا فبالاضطرار Yu'lam. يعلم كونه حيا إذ يستحيل أن يتصف بالعلم والقدرة ميت أو جماد وتجويز ذلك مراغمة وعناد. Nah, ya. Ini beliau buktikan dulu Allah itu qadir. Dengan adanya ciptaan Tuhan ini, Allah punya sifat kudrah. Dengan tertibnya alam ini, sesuai fungsinya bahwa Allah itu punya sifat ilmu. Kemudian baru pembuktian yang ketiga. Allah punya sifat hayyun, buktinya apa? Ya kalau Allah sudah bersifat ilmu, punya sifat kudrah, manalah ilmu dan kudrah tanpa ada hayyun? Mestilah hayyun dulu baru logikanya, ya. Hayyun dululah baru ada ilmu dan kudrah. Maka secara otomatis dibuktikan juga bahwa mestilah yang memiliki sifat ilmu dan kudrah memiliki sifat hayyah itu sendiri. Karena enggak mungkin kudrah dan ilm itu yang memilikinya mayyitun, bukan hayyun. Enggak mungkin. Enggak mungkin secara logika. Nah, jadi dengan simpel sekali, beginilah semua kalau kita baca ilmu tauhid dikarang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu, yang mereka menjawab syubhat-syubhat orang yang enggak percaya akan Tuhan, enggak percaya pada Tuhan bersifat-sifat dengan ini, cara jawabannya begini semua. Cuma nanti penjelasannya ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi muaranya ke sini semua. Ya, muaranya ke sini semua. Jadi sudah ada qadim, sudah ada wujud dikatakan tadi kan? Ada apa lagi? Sifat qadim atau qidam, ada sifat hayyun, ilmun, qudrah. Udah nih. Ada enggak dalam kitab ini sifat 20? Hah? Hah? Ada enggak bahwa itikad 50 yang wajib mustahil pada Allah? Ada enggak dalam kitab ini? Sampai sekarang belum nampak, ya. Nah, sifat 20 itu hanya dibuat oleh ulama mutaakhirin untuk menertibkan saja. Untuk memudahkan pembelajaran. Berarti itikad 50. Itu untuk apa? Memudahkan pembelajaran bagi siswa. Pembelajaran bagi siswa.
ulama sudah, ini bagian daripada kalau boleh kita katakan mutakaddimin. Ya, mutakaddimin juga nih ulama mutakaddimin. Tapi mereka seperti Imam Juwaini, Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Razi belum menertibkan seperti tertib mutakhirin. Modelnya model seperti apa namanya dari Aqidatul Awam, Imam Senusi juga belum seperti itu. Itu hanya adalah teknik penyusunan saja, memudahkan dipelajari. Substansinya sudah ada. Paham? Nah, cuma beda cara pembahasan aja. Ya, apa yang tipe 20 yang bina hantom na purno wai. Ya, enggak demikian. Itu sifat 20 adalah tertib aja untuk memudahkan pembelajaran khususnya bagi siswa-siswa pemula. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Kita padai, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Terakhir ada pertanyaan satu? Terakhir? Tidak ada? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selesaikan sampai selesai kitab ini. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilai aslam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.